Pagi belum tinggi di ruang fisioterapi. Masuk seorang bapak, langkahnya setengah hati. Tangan kanan pegang pinggang sisi posterior. Katanya sudah seminggu, nyerinya makin besar. Duduk lama di kantor 8 jam tiap hari. Lembur sambil membungkuk, kursi pun tak ergonomi. Saat bangun dari sofa terdengar keluhan lirih. Menunduk ambil sandal saja, rasanya seperti disayat perih. NRS 7 dari 10, wajah mulai berkeringat. Fleksi lumbal terbatas, gerak ekstensi tersendat. Palpasi paraspinal menegang seperti kawat. Kasus klasik lagi, low back pain yang kambuh hebat. Klasik pinggang lagi, nyeri menjalar ke paha. Belum tentu radikulopati, perlu asesmen menyeluruh dahulu ya. Laseguri periksa, shober pun ikut bicara. Bukan sekadar pegal biasa, biomekanik harus dibaca. Klasik pinggang lagi, jangan buru-buru panik. Tidak semua perlu MRI, klinis tetap yang paling menarik. Perbaiki postur duduk, mulai latihan terapeutik. Karena tulang belakang suka gerak yang sistematik. Anamnesis berlanjut, red flag mulai diteliti. Apakah ada trauma, demam, atau baal ekstremitas kiri? Adakah gangguan berkemih, penurunan berat badan berarti? Karena tidak semua nyeri punggung bersifat mekanis sejati. Tes neurologis normal, refleks masih simetris. Dermatom dan miotom tampak relatif harmonis. Kemungkinan besar non-spesifik, gangguan muskuloskeletal kronis. Dipicu kondisi otot dan kebiasaan kerja yang statis. Multifidus mulai lemah, core stability menurun. Hamstring terasa kaku, mobilitas pelvis pun menurun. Gerak kecil jadi masalah bila dibiarkan bertahun-tahun. Maka rehabilitasi harus berjalan secara berkesinambungan. Klasik pinggang lagi, nyeri menjalar ke paha. Belum tentu radikulopati, perlu asesmen menyeluruh dahulu ya. Lasegui diperiksa, shober pun ikut bicara. Bukan sekadar pegal biasa, biomekanik harus dibaca. Klasik pinggang lagi, jangan buru-buru panik. Tidak semua perlu MRI, klinis tetap yang paling menarik. Perbaiki postur duduk, mulai latihan terapeutik. Karena tulang belakang suka gerak yang sistematik. Latihan fleksibilitas, penguatan otot inti, edukasi aktivitas, semua punya arti. Karena bentres berkepanjangan bukan lagi terapi. Gerak yang terukur justru membantu proses pemulihan ini. Dan ketika pasien tersenyum di kunjungan berikutnya, skor nyeri menurun, langkah pun kembali percaya. Aku menulis di rekam medis dengan lega. Fungsi meningkat, sampai jumpa. Semoga tidak kambuh lagi ya. Tapi minggu depan pintu terbuka perlahan. Wajah yang sama datang sambil tertawa pelan. Pak fisioterapis, saya angkat galon sendirian. Aku tersenyum. Klasik pinggang lagi kawan. Sekarang terapi boleh? Tahun depan saja deh pak. Dan kami berdua tertawa. Pagi belum tinggi di ruang fisioterapi. Masuk seorang bapak, langkahnya setengah hati. Tangan kanan pegang pinggang sisi posterior. Katanya sudah seminggu, nyerinya makin besar.
Duduk lama di kantor 8 jam tiap hari, lembur sambil membungkuk, kursi pun tak ergonomi. Saat bangun dari sofa terdengar keluhan lirih, menunduk ambil sandal saja rasanya seperti disayat perih. NRS 7 dari 10, wajah mulai berkeringat. Fleksi lumbal terbatas, gerak ekstensi tersendat. Palpasi paraspinal menegang seperti kawat. Kasus klasik lagi, low back pain yang kambuh hebat. Klasik pinggang lagi, nyeri menjalar ke paha. Belum tentu radikulopati, perlu asesmen menyeluruh dahulu ya.